Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, kembali lagi kita bertemu dalam acara Teens for Christ. Tema renungan pada hari ini adalah Hidup oleh Roh. Saya Abdi Sabda Winedar, kader pendeta GKI yang sedang melayani di GKI Samanhudi, akan membawakan renungan bagi kita semua untuk hari ini. Rekan-rekan, sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas anugerah dan juga hikmat yang datang daripada-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa hadir bersama kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi jalan kehidupan kami. Firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk terhadap hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya berbahagialah setiap orang yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Rekan-rekan terkasih, yang menjadi highlight firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang kelima. Saya akan kembali membacakannya. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Rekan-rekan yang terkasih, seperti apakah hidup menurut roh itu? Mungkin kamu pernah menyaksikan fenomena orang yang dirasuki roh. Apakah orang yang hidup menurut roh adalah orang yang mengalami ketidaksadaran seperti orang yang dikuasai oleh roh tertentu? Apakah orang yang hidup dalam roh adalah orang yang tidak menyadari akan segala sesuatu yang ia lakukan? Paulus menjelaskan bahwa hidup menurut roh adalah kehidupan yang peka pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membawa setiap orang percaya kepada kemerdekaan dari dosa. Orang yang dipimpin oleh roh tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh roh memikirkan hal-hal yang bersifat rohani atau kehendak dari roh. Bentuk keinginan hidup dalam roh adalah kehidupan yang damai sejahtera. Roh memimpin setiap orang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup menurut roh tentunya akan mematikan perbuatan-perbuatan yang bersifat kedagingan. Semua orang yang hidup dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Paulus juga menyampaikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus hendaknya berada dalam relasi yang baik. Dan tentunya orang yang hidup dalam roh yang percaya kepada Yesus Kristus tentunya juga melakukan kehendak yang datang daripada Allah. Orang percaya diharapkan dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Teens, marilah kita memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus yang senantiasa setia menopang setiap hidup kita. Milikilah kepekaan untuk hidup dalam kebenaran. Hidup menurut roh berarti kita hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera. Orang yang dipimpin oleh roh selalu melakukan kehendak roh dalam kehidupannya, yang juga berarti melakukan kehendak Allah. Orang yang dipimpin oleh roh akan hidup dalam roh, akan menghasilkan juga karakter buah roh. Hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan juga kebenaran. Marilah kita senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari rekan-rekan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami simak dengan bersama ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami pelajari pada hari ini boleh senantiasa menopang hidup kami untuk terus hidup dalam pimpinan roh. Jauhilah kami dari sifat-sifat kedagingan kami, jauhilah kami dari setiap perbuatan-perbuatan kedagingan. Namun kiranya ya Tuhan, Kau boleh memimpin setiap kehidupan kami untuk turut hidup senantiasa di dalam pimpinan roh. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hasilkan dalam setiap perkataan dan tindakan dan perbuatan kami menghasilkan kebenaran, damai sejahtera, dan juga sukacita yang boleh berdampak kepada sesama di sekitar kami. Ya Tuhan, pimpinlah juga setiap kehidupan kami yang mungkin kami juga mengalami pergumulan, kami juga mengalami kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa mendorong kami, memampukan setiap kami untuk boleh menghadapi setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, maupun itu di dalam studi, maupun itu di dalam relasi kami terhadap keluarga dan juga sesama kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga turut memimpin setiap kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara Teens for Christ. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Teman-teman juga boleh membagikan Teens for Christ kepada rekan-rekan atau teman-teman yang kalian kenal maupun yang tidak kenal. Tuhan memberkati.